warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Alberdi, NIM D1194459. Saya dari Universitas Jambi. Saya selaku ketua kelompok dari kelas J, di mana kami akan membahas mengenai keabsahan hukum perikatan atau keabsahan perikatan dalam mata kuliah hukum perikatan. Di sini saya akan membuka suatu materi di mana teman-teman kita akan menjelaskan apa itu hukum perikatan, apa itu keabsahan suatu hukum perikatan, kemudian apa syarat-syaratnya dan contoh-contohnya. Kemudian langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang akan dibahas oleh orang-orang yang berintelektual dan mempunyai pengetahuan yang tinggi dari Universitas Jambi, yaitu teman-teman kita sendiri. Lanjut ke video selanjutnya. Di sini sedikit saya ingin mengulas apa itu pengertian dari perjanjian. Hubungan satu sama lain di dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas yang dari namanya perjanjian. Perjanjian sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita melakukan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Perjanjian antara dua pihak atau lebih melahirkan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dengan sukarela pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan. Misalnya nih, penjual tidak menyerahkan apa yang menjadi hak oleh si pembeli. Maka daripada itu, si pembeli memiliki hak untuk menuntut penjual agar barang apa yang menjadi haknya dapat diberikan kepadanya. Maka daripada itu, dari aspek hukumnya, perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pihak yang lainnya berlaku undang-undang. Nah, itu undang-undang apa? Undang-undang yang mengikat tentang perjanjian, yaitu terletak pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman-teman saya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Halo, nama saya Rizky Maulana Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian yang sah. Perjanjian yang sah itu dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan akan dikategorikan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengganti rugi. Mengingat begitu penting dan kuatnya kekuatan suatu perjanjian, maka tidak sembarangan membuat perjanjian. Ada syarat yang harus dipenuhi dan syarat sahnya ada 4, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Selain dalam pasal 1320 KUH Perdata, ada juga pasal di luar yang mengatur syarat sah perjanjian atau kontrak. 1. Syarat sah kontrak secara umum. 2. Syarat sah perjanjian secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan keabsahan perjanjian, yaitu berupa syarat-syaratnya. Selain dalam pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat kontrak ada beberapa yang luas yang mengatur tentang syarat-syarat perjanjian kontrak. Oke, berikut. Satu, syarat sah kontrak secara umum. Syarat pertama dan kedua ini di mana syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian dalam tersebut. Dan syarat perjanjian secara khusus, pertama ya, sepakat mereka yang mengikat diri, berarti para pihak yang membuat perjanjian sepakat dan setuju mengenai hal pokok atau materi perjanjian, di mana kesepakatan tersebut dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan dan kehilafan berdasarkan pasal 1321 KUP Perdata. Contohnya misalnya melakukan jual beli tanah, cara pembayaran, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Agung Serman. Saya akan menjelaskan mengenai kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Yang pertama, orang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah 1. Orang yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau seperti cacat, gila. Yang ketiga, seorang istri. Namun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun, yang diatur pada pasal 330 KUH Perdata.
dan orang yang tidak sedang di bawah pengempuan. Di sini saya akan menjelaskan syarat ketiga dan syarat keempat. Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu. Apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu? Di sini maksudnya jika kita ingin membuat suatu perjanjian, apa yang kita buat itu harus jelas. Seperti contohnya jika kita ingin menjual rumah ataupun menjual tanah, itu berapa luasnya, berapa ukurannya, dan di mana alamat lengkapnya. Seperti yang diatur di dalam pasal 1333 ayat 1. Nah, di sini kita masuk kepada syarat yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal. Di sini dijelaskan bahwasannya suatu sebab yang halal itu jika kita ingin membuat sebuah perjanjian itu tidak boleh melakukan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ataupun aturan hukum, seperti contohnya menjual narkoba, ekstasi, dan ganja. Nah, jika keempat syarat tersebut sudah terpenuhi, perjanjian akan dianggap sah. Akan tetapi, jika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian juga bisa dianggap batal demi hukum. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Tagalung. Saya akan menjelaskan syarat sah kontrak secara umum. 1. Perjanjian harus dilakukan dengan etikat baik. 2. Perjanjian tidak boleh melanggar kebiasaan yang ada. 3. Perjanjian harus sesuai dengan asas kepatutan. 4. Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan umum. Syarat sah perjanjian secara khusus. 1. Syarat surat tertentu untuk kontrak-kontrak tertentu. 2. Syarat akta notaris otentik untuk syarat-syarat tertentu. 3. Syarat dari pejabat tertentu untuk kontrak-kontrak tertentu. 4. Syarat atau izin dari pejabat yang berwenang. Nama Gusti Wijaya, saya akan bacakan syarat-syarat tentang pembuatan suatu perikatan. Ya, adalah 3 syarat, yaitu pertama itu adalah orang yang belum dewasa, dan satu lagi orang yang disuruh di bawah pengampuan seperti cacat, gila, boros dan telah dinyatakan palilit oleh pengadilan. 3 adalah istri, namun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1994, seorang istri sekarang sudah dianggap untuk melakukan perbuatan hukum. Hai, nama saya Divio. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sesuai dengan apa yang telah teman saya sampaikan tadi, demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHP Perdata, di mana para pihak dapat dengan bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau sebuah perjanjian dalam bertransaksi dengan etikat baik seperti dalam pasal 1338. Jadi, apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Saya Samuel Simanjuntak. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hukum materialnya pada keabsahan perjanjian. Mengenai hukum materialnya, pada dasarnya sudah secara tegas diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya, apabila kita perhatikan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 mengenai pengertian dokumen dan dikaitkan dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pasal 1320 KUHP Perdata, transaksi melalui media elektronik adalah sah menurut hukum. Terima kasih, nama saya Samuel Simanjuntak. Halo, bertemu lagi dengan saya Furqan Al-Badri. Saya selaku ketua kelompok. Bagaimana penyampaian dari teman-teman kita yang berintelektual tinggi dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi? Apakah videonya bermanfaat bagi kalian? Ya, tentunya pasti. Mudahan dengan video ini kalian bisa menerapkan apa itu hukum perikatan dan bagaimana kalian menerapkan itu dalam masyarakat serta dalam diri kalian. Kalian adalah orang yang berpendidikan dan kalian punya intelektual tinggi dan daya pikir yang baik. Terima kasih telah menonton video singkat kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya selaku ketua kelompok undur diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Bye bye.